Alhamdulillah, kita memulai pagi ini dengan bersyukur dan membiasakan diri kita untuk selalu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan bersyukur secara lisan, alhamdulillahirabbil alamin. Biar diri kita ini benar-benar memuji kepada Allah Subhanahu wa taala pada saat ini. Sekalipun setelah ini kita akan memuji hal-hal yang lain selainnya Allah Subhanahu wa taala. Maka mulai pagi ini dengan salat subuh secara berjemaah. Kemudian di saat kita salat benar-benar mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Benar-benar memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena setelah ini kita akan memuji yang lain, yaitu selain Allah Subhanahu wa taala. Kita akan memuji dunia ini, kita akan memuji harta benda kita. Yang akan dipuji oleh kita adalah sesuatu yang menurut zahir kita itu nikmat. Tetapi kalau kita mengawali pagi ini dengan memuji kepada Allah, barangkali Allah akan terus menuntun kita untuk menuju jalan yang diridhoi oleh Allah. Dan nanti kita malam juga kita tutup dengan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi membiasakan diri kita di saat alhamdulillahirabbil alamin benar-benar diresapi, benar-benar kita memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan memuji diri kita sendiri, jangan. Para jemaah sekalian yang saya hormati, di sini kami akan membacakan sebuah makalah di dalam kitab Hikam ini begini. Man wajada thamrata amalihi ajilan fahuwa dalilun ala wujudil qabul ajilan. Barang siapa yang menemukan buah dari amal, maksudnya buah dari ibadah kita. Man wajada thamrata amalihi ajilan. Kita di dunia ini menemukan buah dari amal kita. Keberhasilan daripada amal kita di dunia, maka itu dalilun ala wujudi thamratihi ala wujudil qabuli ajilan. Itu menunjukkan bahwa amal kita itu diterima oleh Allah nanti di akhirat. Kita kalau ingin tahu apakah amal kita ini diterima oleh Allah, maka cara ingin tahunya itu mudah. Bagaimana mudahnya? Wajada halawatahu ajilan. Kita menemukan amal kita itu nikmat sekali rasanya. Kalau kita beribadah itu nikmat, kalau kita beribadah itu terasa manis, terasa nyaman sekali, maka itu menunjukkan itu dalilun ala qabulihi ajilan. Itu menunjukkan nanti amal kita di akhirat itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus kita sekarang berpikir, apakah kita ini dengan ibadah ini enak atau kita itu malas kenceng aja? Kalau mau berangkat sholat itu malas, apa kita itu memaksakan diri? Atau kita malas, puasa ini malas sekali puasa kita ini. Nah ini puasa kita masih mu'allaqun, masih bergantung apakah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Tapi kalau kita menghadapi bulan Ramadan ini sangat senang sekali. Kok saya ini kalau kedatangan bulan Ramadan kok terasa indah, terasa nyaman sekali bagi saya. Saya kalau puasa ini nikmat sekali rasanya. Saya kalau tarawih itu nikmat sekali rasanya. Kalau saya beribadah sholat malam saya nikmat. Itu dipastikan ibadah kita itu
diterima oleh Allah di akhirat. Itu dipastikan. Kalau tidak seperti itu bagaimana? Ya ini apa katanya Allah, apa diterima apa enggak. Ini tanda-tanda ya, tanda-tanda. Tapi jangan sekali-kali kita merasa, kalau saya malas ini berarti ibadah kita tidak diterima. Jangan itu. Itu tidak ada tanda kalau malas diterima apa enggak, itu tidak jelas. Hanya tidak jelas saja. Tapi kalau kita merasakan halawatul iman, halawatul amal, manisnya amal, indahnya amal di dalam diri kita. Di saat kita bertakbir itu memang luar biasa nikmatnya. Di saat kita bersujud itu luar biasa nikmatnya, rasanya nikmat di dalam hati kita. Itu tandanya amal kita diterima oleh Allah. Itu tandanya. Apakah bisa orang ini seperti ini? Oh, ini memang bisa nanti kalau kita mencapai kenikmatan itu. Ulama itu berkata seperti ini, Ka'batul lail 20 sana. Saya ini bangun malam, terasa malas terus, tapi saya tahan, saya terus berjuang. Selama berapa tahun? 20 sana, 20 tahun. 20 tahun, sholat malam, dia itu terasa malas sekali, berat, tapi dikuat-kuatkan. Dia itu nerobos rasa malas itu diterobos. 20 sana 20 tahun. Coba bayangkan. 20 tahun malas tapi terobos. Terus maka tanah amtu, saya mendapatkan kenyamanan, mendapatkan kenikmatan 20 sana 20 tahun. 20 tahun saya malas. Saya berjuang dengan kemalasan. Sekarang saya dapat 20 tahun ini sudah merasakan nikmatnya beribadah kepada Allah Subhanahu. Jadi rasanya nikmat sekali. Contoh nikmat ini contoh nikmat. Sayyid Al-Bustami itu pernah sholat sunat ba'dal isya sampai salamnya subuh. Sholat 2 rakaat. Ya, ba'diyatal isya. Usolli sunnatan ba'diyatal isya rakaataini. Saya sholat sunat ba'diyat isya 2 rakaat. Allahu Akbar. Ini salamnya hampir subuh. Jadi begitu Allahu Akbar, dia merasakan nikmat sekali. Begitu Allahu Akbar terasa nikmat. Sampai tidak terasa salamnya ini hampir subuh. Coba ini kita bayangkan. Kita sholat tarawih ini ya. Wan imam abid aduh siapa sih imamin macam itu begitu. Kenapa itu? Ya karena kita tidak mendapatkan halawah dengan ibadah. Tidak ada halawatul iman. Ali Zainal Abidin, Imam Ali Zainal Abidin, ini kalau sholat malam 1000 rakaat. Hampir tiap malam sholatnya 1000 rakaat. Sholat malamnya 1000 kali tuh re. Bayangkan nih. 1000 rakaat tiap malam. Nah itu bukan di program itu. Bukan di program. Tapi ya berangkat sendiri. Karena apa? Karena nikmat. Karena sangat terasa nikmatnya. Rasulullah itu juga seperti itu. Sampai bagaimana? Sampai apa? Sampai membengkak kakinya Rasulullah SAW kalau sudah sholat. Jadi kenikmatan ibadah itu ada. Sampai ada ulama itu mengatakan begini, ya Allah, kalau di surga ini tidak ada nikmat seperti ini, saya tidak ingin masuk surga ya Allah. Saya tidak ingin masuk surga kalau di surga tidak ada nikmat seperti nikmatnya saya sholat ini. Nah, kira-kira amun gue lebih sampean ini pernah nyampe kenaikan, merasakan betapa nikmatnya beribadah kepada Allah. Jadi ibadah kepada Allah itu kalau kita ingin nikmat,
maka beribadahnya kepada Allah ya karena hanya mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena kita ada kerjaan. Kalau kita beribadah karena ada kerjaan, ada lakonah pengangguran. Biasanya sena pernah masjid kan sebagian pengangguran lah kan. Segera nganggur nih ada lakonah pensiunan dan yang tadi saya kelakuan boleh jompo. Ini kan pernah masjid. Mungkin bener lagi saya tempeng pensiunan karngelan karman keiman kita tangguh nengi masjid kan dan kan. Lah kemudian kita itu beribadahnya memang harus diniati beribadah kepada Allah Ta'ala. Kita itu jangan mengabdi pada diri sendiri. Kalau mengabdi kepada diri sendiri, maka kita tidak akan pernah merasakan nikmatnya beribadah. Tapi bagaimana kita itu mengabdi kepada Allah? Jadi kita mengabdinya kepada Allah. Jadi tak kerjat, ngeding suara adzan itu tak kerjat. Karena apa? Karena kita mengabdinya kepada Allah, bukan mengabdi kepada diri sendiri. Tidak penting Allah itu beri apa kepada saya, itu tidak penting. Saya dapat apa dari beribadah di masjid? Saya dapat apa dari beribadah tahajud tiap malam ini? Saya dapat apa? Tidak dapat apa-apa, tidak apa-apa. Oh, karena memang saya beribadah ini karena Allah. Nah, kalau ibadah kita ini masih karena sesuatu, maka kita tidak akan pernah mendapatkan halawatal amal. Kita tidak akan pernah mendapatkan nikmatnya beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini Syekh Hasan Al-Basri itu katanya Syekh Hasan Al-Basri Hasan Al-Basri itu berkata, tufkiduna al-halawa fi thalathin. Fa idza wajadtumuha fa'abshiru wabdu liqasdikum. Wa illam tajiduha fa'lamu anna al-baba mughlaq. Kamu kehilangan rasa nikmat dalam 3 hal. Kamu kehilangan rasa nikmat dalam 3 hal. Fa idza wajadtumuha fa'abshiru. Kalau nanti kamu menemukan kenikmatan dalam 3 hal itu, maka berbahagialah kau. Dan teruslah tujuan kamu dalam 3 hal itu. Tetapi kalau kamu tidak menemukan kenikmatan dalam 3 hal itu, maka ketahuilah fa innal baba mughlaq, pintu telah tertutup bagi kamu. Jadi ada 3 hal katanya Syekh Hasan Al-Basri. Kalau kamu menemukan kenikmatan dalam 3 hal itu, maka berbahagialah. Berbahagialah engkau dan teruslah engkau dalam beribadah itu. Tetapi fa illam tajidu, kalau kamu tidak menemukan kenikmatan, halawah, indah, rasa yang nyaman dalam 3 hal itu, maka annal baba mughlaqun, maka pintu ini tertutup bagi kamu. Pintu ini tertutup bagi kamu. Katanya Syekh Hasan Al-Basri. Apa yang pertama itu? Inda tilawatil Qur'an. Di saat kita membaca Al-Qur'an. Apakah di saat kita baca Al-Qur'an ini kita merasa nikmat apa enggak? Malas apa enggak? Kalau kita membaca Al-Quran itu rasanya enak sekali, rasanya nyaman. Kalau saya sedang baca Quran, maka berarti kamu berbahagialah, karena kamu orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Syafi'i ini kalau baca Quran, maunya itu 1 juz, 2 juz. Tapi tidak pernah 1 juz, 2 juz. Begitu duduk baca Al-Quran sampai khatam. Imam Syafi'i. Saking nikmatnya Al-Quran itu bagi beliau. Katanya Imam Syafi'i, saya ingin baca Quran nanti hanya setengah jam.
misalnya. Saya ingin baca Quran setengah jam saja. Sudah duduk Imam Syafi'i ini baca Al-Quran. Dan ini begitu baca Al-Quran tidak bisa berhenti Imam Syafi'i ini. Saking nikmatnya Al-Quran itu. Harus sampai hatam akhirnya. Baca begitu buka Quran ya sampai hatam. Begitu baca Quran sampai hatam. Nah, kita kira-kira begitu apa enggak? Ya, kira-kira begitu apa enggak? Kalau enggak begitu, kalau tidak menemukan kenyamanan ya, di dalam membaca Al-Quran, maka ketahuilah bahwa pintu masih tertutup untuk kamu. Kita buka lambung Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup. Kenapa Al-Quran itu sampai dikatakan seperti itu ya? Ada dua hal yang memang bacaan itu baik. Satu, membaca Al-Quran. Kenapa baca Al-Quran itu baik? Karena Al-Quran itu kalamullah, kalamnya Allah Ta'ala. Jadi kita membaca kalamnya Allah, membaca dawuhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bacaan yang bagus. Dua selawat. Al-Quran dan selawat ini memang bacaan yang paling bagus. Al-Quran bacaan bagus karena Al-Quran ini dawuhnya Allah, kalamnya Allah. Sampai baca Quran ini baca dawuhnya Gusti Allah Ta'ala. Baca salawat itu bagus. Kenapa? Karena salawat itu pekerjaannya Allah Ta'ala. Kenapa? Ya innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Bahwa Allah Ta'ala itu berselawat kepada Nabi. Jadi berselawat ini amaliyah yang tinggi, bacaan yang dinilai amal tinggi. Kenapa? Ya karena itu adalah amalnya Allah Ta'ala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Nah, jadi begini, tadi dikatakan Al-Quran ini kalamullah, kita membacanya. Kalau kita membaca Al-Quran, maka kita harus merasakan kenikmatan baca Quran. Ya, nikmat itu, caranya nikmat itu begini, caranya. Ingin nikmat baca Al-Quran itu. Baca Al-Quran berapa ayat, itu kemudian baca terjemahannya. Artinya, apa dia artinya? Itu begitu sampai. Nanti kan enak sendiri. Atau ya terus saja baca. Baca Al-Quran terus, lesu terus sakit. Kabatu 20 sana inda tilawatil Quran. Ada yang seperti tadi. Apa? Seperti tadi kabatul lail 20 sana. Saya bangun malam 20 tahun ini pahit rasanya. Kemudian saya menemukan halawah, manisnya bangun malam. Ada ulama yang mengatakan kabatu inda tilawatil Quran 20 sana. Saya baca Quran ini 20 tahun itu malas. Artinya berat sekali. Tapi saya terus baca saja. Akhirnya saya tana'amtu 20 sana. Saya sampai merasakan nikmat setiap baca Quran 20 tahun. Sampai saya merasa baca Al-Quran ini saya merasa mendengar langsung dari Rasulullah SAW. Ini ada ulama yang seperti itu. Jadi kalau baca Quran katanya malas 20 tahun. Nah, ulama itu rata-rata baca Al-Quran ini hatamnya paling tidak 1 bulan sekali. Itu katanya Imam Ghazali, kalau hatam Quran ini 1 tahun sekali itu sudah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, kita itu kira-kira hatam kan setahun ini. Kadang-kadang setahun tak hatam Quran sekali. Tak hatam sekali. Setahun tak hatam Al-Quran nih. Padahal ulama itu mengatakan kalau kelasnya ulama paling tidak itu 1 bulan sekali hatam. 1 bulan hatam, 1 bulan hatam.
Sampean one iki bodo ulama nika hatam Quran nika aibuan. Saare nika aibu. Lebih dari 4.000 kali satu hari. Nah, kini kemudian kalah kibi kulubi sampean tak dapat. Wah, tak percaya ini. Tak percaya. Bisa hatam sekian ribu sehari itu. Tak masuk akal. Mungkin karena akal kulubi sampean tak masuk akal. Begini rahasiana wali, rahasia wali. Sampean ceritanya sudah holil ke sekan banyak kan. Tak bisa bojong asar para tada gitu apa bojong dek Mekah kan dek nih kan. Banyak ceritanya kan. Bodoh yang pikir tasik kiai nekak maghrib kurang 5 menit mau ki audo nek tak nyapo wis ayo bojong nang Mekah boyen. Kan dek nih. Sekedepan dapat ka Mekah. Mun nek bisa sampean yang masuk akal kan? Lagi. Oh iya juga wali. Anak apa pun berwali hatam Al-Quran Pak Ibu misalnya sehari sampai tak percaya. Baca darang pandai. Ajalan darang mesona holil dari Bengkalan ke Mekah kan tak kan? Sama dengan itu. Nah terus bagaimana? Lah otaknya para wali itu seperti fotokopi. Fotokopi nih kan? Langsung sebacaan kan tak kan? Otak wali ini pada fotokopi. Coba sampean nyabak kitab ni. Nek kamu baca biar maknain, lagi. Sehari tak kira hatam ni. Coba fotokopi, 5 menit lah mari ni. Lagi. 5 menit mah, mari sabak ni fotokopi. Ceret ni. Mari fotokopi na. 2 menit mari. Mas Lestari Pak, kenapa baca? Itu sudah hatam Al-Quran fotokopi itu. Fotokopi seanuan hatam Al-Quran. Jadi sampean fotokopi Quran. Berarti Al-Quran ini kelastari dalam sekian. Loh, itu sama dengan membaca Al-Quran. Karena apa? Fotokopi itu mampu membaca Al-Quran. Sekaligus. Nah, boleh payang par Al-Quran ada nih. Ini fotokopian guys. Ceret, makin fotokopi itu bolak-balik keluar langsung. Tak nak kini balik dan nih. Langsung keluar bolak. Sama dengan itu pikirannya para ulama. Jadi kalau kita mengatakan Sayyidina Utsman ini autaro biwahidin. Sayyidina Utsman ini kalau witir 1 kali. Tak toman witir kali sampean sampai 3 rakaat tak toman. Wong sampean witir kan 3 rakaat. Sayyidina Utsman ya witir autaro biwahidin khatama fihal Qur'an. Awitir sekalian tapi hatam Al-Quran. Apa ngocah aku mah tak masuk akal sekali ngocah jarum. Mungkin polanya tak gelem mikir, tak gelem berpikir bagaimana keutamaannya hatinya para wali-walinya Allah, keutamaannya pikirannya wali-walinya Allah. Memang luar biasa menwaliin Allah Ta'ala. Sampai kalau Imam Abul Hasan Asyadzili itu kan sampai toman ada seneka. Lupa saya lafadznya itu, tapi artinya begini. Kalau mata saya ini tidak melihat Rasulullah sekedip saja, maka maka saya menganggap diri saya ini kafirun. Saya menganggap diri saya kafir. Kalau mata saya kehilangan Rasulullah SAW sekedip saja, saya menganggap diri saya ini adalah orang yang kafir. Lainan ini kepikiran wali. Lainan bihulu bisampian ini kepikiran ini ada boleh tadi. Kepikiran peset, tak saya pikirin. Takut tak ngakan, takut dek nikah. Itu karena kita tidak menggantungkan diri kita kepada Allah. Jadi katanya Imam Abul Hasan, katanya Hasan Al-Basri, kalau kamu tidak menemukan halawah di saat membaca Al-Quran, maka annal baba mughlaqun, pintu ini masih tertutup bagi kamu. Kemudian yang kedua,
Ya, ada 3 hal, kalau kamu tidak menemukan halawah di 3 hal ini, bahaya kamu ini. Yang kedua, inda zikri, di saat berzikir. Di saat kita berzikir kepada Allah, kok kita tidak menemukan kenikmatan sama sekali. Di saat la ilaha illallah, la ilaha illallah misalnya. Pas imam cek abid tersaat zikir ya, cek abid tadi kemarin mulai bain gocang dia ni. Itu tidak ada halawah di saat kita zikir kepada Allah SWT. Maka kalau begitu, jadi zikir ni kan nikah. Zikir nikah kalau dirasakan nikmatnya, maka kita akan terus berzikir, tak akan pernah berhenti. Karena apa? Karena zikir mulut kita itu sudah nikmat dari Allah. Ya Allah, alhamdulillah aku bisa zikir, alhamdulillah bisa zikir, alhamdulillah bisa zikir. Ilmu atena mulut kita mengatakan la ilaha illallah. Aku panjenengan memberikan nikmat kepadaku, mulut saya bisa berzikir kepadamu. Man dzakaroni fi nafsi, dzakartuhu fi nafsi. Katanya Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang zikir kepada saya dalam hatinya, sendirian zikir, dzakartuhu fi nafsi, dia akan selalu saya sebutkan dalam diri saya, katanya Allah. Wa man dzakaroni fi mala'in, dzakartuhu fi mala'in khairin minhu. Barang siapa yang zikir kepada saya di tempat yang ramai, nang masjidnya sampean zikir, dzakartuhu fi mala'in khairin minhu, maka saya mengingat dan menyebut dia di tempat yang lebih mulia, di tempat ramai yang lebih mulia dari tempat itu. Bagaimana? Allah itu membangga-banggakan kepada malaikat. Malaikat celingaki jom, celingaki tang hamba, celingaki jom manusia jom. Ajuh zikir engkau. Engkau senang kau orang itu. Nah, di saat ingat seperti itu, dia akan semakin senang. Karena apa? Karena ya'lam Gusti Allah Ta'ala. Cek terus ya'lam orang ya'lam Gusti Allah. Allah Ta'ala debu seneka boleh. Ana jalisu man dzakaroni. Saya adalah berkumpul, duduk bareng bersama orang yang berzikir kepada saya. Lah sampean la ilaha illallah ni beri Allah Ta'ala. Juk tojuk bi Allah Ta'ala. Jalisu man, saya berkumpul duduk dengan orang yang zikir kepada saya. Sampai tujuh bupati boy senangnya luar biasa lagi. Apa sampean baru pertemuan kan? Baru pertemuan, kumpulan baru napa baru bupati ni kan pas sampean kata, ini kan tujuh kita, wah senang nih kata ki. Malah mau bupati ni jauh tabung minta selfie pak, selfie pak, selfie Pak Bupati. Kenapa? Punya kenikmatan tersendiri berkumpul dengan orang besar. Lah, Allah Ta'ala ada pokoknya polong bisa itu kalau kamu sedang berzikir. Lah, kenapa kamu tidak bangga kalau berzikir bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala? Zikir senang, keng peleman lagi. Tak langkong pangeran dekat aku lagi ngelakon kewajiban. Alatin bini keng dak neka. Sebenarnya lebih senang berzikir. Tetapi karena di pangeran Isra laku lain, ya jangan di bisnis ada latinin bini. Lah itu pun juga berangkat karena mencintai Allah. Bukan karena mencintai istri. Mencintai istri dan anak itu dasari dengan karena mencintai Allah Ta'ala. Oh, itu akan lebih indah daripada hanya berdasar mencintai istri. Dan yang ketiga, kapan 3 hal ini kita harus mencari kenikmatannya, kemanisannya. 3 hal ini terasa sekali dalam diri kita. Inda sujud, di saat kita bersujud. Di saat kita bersujud, maka kita harus merasakan nikmat sujud itu. Harus asa cek nikmat, karena akrabul abdi ilallah neka indas sujud. Paling dekatnya hamba dengan Allah itu adalah indas sujud, di saat bersujud. Sujud sampai nangis Allah Ta'ala.
waktu sujud senang menangis. Sampean ruwet menemukan masalah, maka sampean bersujud. Di saat bersujud ni berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, kula ni kelakar tak mangki pematulan oleh selain ada panjenengan ya Allah, kula susah ya Allah misalnya ni. Sampean susah. Ni sujud ni ke sampean atua. Cek geng atua tepang dek ni ketok, tapi di saat bersujud, karena di saat bersujud itu akrabul abdi ilallah. Apa paling dekatnya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Di saat sujud. Kibit abid cek lako dek ni kebit abid ni ke asujud memang karena mencintai Allah taala. Dak ada ki tepang ruwet tepang susah sampean ada masalah, maka tepang asujud ni ke sampean atua dek Allah taala. Nah ini juga banyak ya kejadian-kejadian ulama ni kan. Sujud ni kan sampai tak boleh jadi imam ni ke banyak ulama ni. Sampai tak bagi imamin. Apa? Sujud ni lian. Orang apa jeng fardu yang biasa sujud yang 2 kali, sampai sujud 10 kali. Lah itu tidak terasa, bukan disengaja, itu tidak terasa. Sampean kiai ampun lecek ki imam. Apa kota? Sampean mana sujud apa kan 10 kali kota. Dan masa 10 kali. Tapi dia tidak tahu, tidak terasa bahwa dirinya itu bersujudnya berulang-ulang. Kenapa berulang-ulang? Karena merasakan nikmatnya bersujud kepada Allah. Sama kayak tadi. Jadi kita indah tilawatil Quran. Mari kita berusaha membaca Al-Quran. Wajabuna Kanjeng Nabi. Quran ni kejak tabeng hatamah. Usai ngebut sampai hatam. Orang malah ngebut sampai hatam ni kan. Nika tade halawan tade. Sampai baca Al-Quran. Lah ni ngebutnya datang TV. Ngebut datang TV ini orang kalau sudah merasakan nikmat tidak terasa. Dumilah hatam kado itu. Pun dari awal engkau kutu hatam misalnya. Lah ni dari awal ada buat ni kan. Semacam lesah pun karena mengejar. Cuma Kanjeng Nabi sedah jangan bertujuan akhirul Quran. Lah taksidu cek nyace sedah dia bakto nama maca Quran cek nyace Quran sedibudi artinya gerak-gerik hatam aja. Jadi baca Quran ini kebiasakan yang manis, biasakan mencari manisnya baca Al-Quran. Di saat berzikir pun juga begitu. Kita berzikir tenang, coba target waktu 10.000. Nah, saya target dan kita bisa sampai ada zikir. Dari saat bosan berhenti sampai zikir, di saat bosan berhenti. Juga sholat pun juga seperti itu. Para jemaah sekalian yang terakhir, jika kita terus malas, maka belajarlah kayak tadi, jangan sampai jangan sampai kita itu putus asa karena tak menemukan manis. Engkau dia berjemaah di masjid ya oleh 10 tahun minta manis. Wah, lesang kebola letai terima bi Allah Ta'ala itu jangan. Terus kita jangan pernah berhenti karena kenikmatan ini bisa saja nanti kita dapat fi akhiri hayati, di akhir hayat kita. Kita meninggal dalam keadaan tersenyum karena apa? Karena merasakan nikmat dari Allah Ta'ala. Nah, para jemaah mungkin boleh dengan